Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lani Aktorina yang akan memberikan materi tentang fisiologi dari adrenal, pankreas, gonad, tiroid, dan paratiroid. Nah, ini ada beberapa learning objektif yang kita pelajari. Kita akan belajar fisiologi dari korteks adrenal, kita belajar fisiologi dari hormon yang dihasilkan pankreas, fisiologi hormon yang dihasilkan oleh tiroid, fisiologi hormon yang dihasilkan oleh paratiroid, dan fisiologi hormon yang dihasilkan oleh gonad. Nah, sekarang kita masuk ke korteks adrenal ya. Korteks adrenal itu secara anatomi dia berada di superior dari ginjal. Kemudian secara histologis dia dibagi 3 area, yaitu area glomerulosa, dia yang menghasilkan glukokortikoid. Ini paling luar ya untuk area glomerulosa. Kemudian selanjutnya adalah ini glomerulosa. Dia menghasilkan mineralokortikoid. Kemudian ini ada zona fasciculata. Zona fasciculata ini dia menghasilkan glukokortikoid atau kortisol dan juga menghasilkan seks hormon. Kemudian yang paling dalam ini adalah zona reticularis. Rena reticularis ini dia menghasilkan glukokortikoid dan juga seks hormon. Cuman untuk area fasciculata dia lebih banyak menghasilkan glukokortikoid atau kortisol, sementara daerah fasciculata dia lebih banyak menghasilkan hormon seks atau androgen. Nah, kemudian steroidogenesis itu adalah bagian dibentuknya hormon dihasilkan oleh korteks adrenal. Apa sih bahan bakunya? Bahan baku steroidogenesis itu adalah kolesterol. Nanti kolesterol akan dirubah menjadi pregnenolon, kemudian pregnenolon dirubah menjadi progesteron. Nanti progesteron ini dengan beberapa tahapan akan dirubah menjadi aldosteron. Aldosteron ini adalah mineralokortikoid. Nah, kemudian progesteron ini dia bisa dirubah menjadi kortisol. Kortisol ini adalah glukokortikoid. Kemudian nanti 17 hidroksiprogesteron ini akan dirubah menjadi androstenedion. Nah, androstenedion ini androgen ya, ini adalah androgen. Kemudian ini bisa dirubah di testis menjadi testosteron. Nah, hormon androgen ini dia bisa dirubah menjadi estrogen, entah dalam bentuk estron, estradiol, atau estriol. Ini tiga-tiganya adalah estrogen. Nah, DHEA itu dan juga androstenedion itu dia dihidro epiandrosteron atau DHEA ya yang ini. Ini adalah androgen lemah. Sementara testosteron sama dihidrotestosteron itu adalah androgen poten. Tapi mereka dirubahnya di testis ya untuk menjadi androgen yang lebih poten. Nanti ini dirubah, androgen-androgen ini bisa dirubah di ovarium menjadi estrogen. Kita akan membahas HPO aksis dari kortisol. Nah, di sini bisa dilihat stres maupun siklus diurna dia akan mempengaruhi hipotalamus untuk menghasilkan CRH, corticotropin releasing hormone. Nah, stres itu bisa apa aja? Bisa trauma, bisa infeksi, bisa panas atau dingin yang terlalu intens, kemudian pemberian norepinefrin atau obat-obat simpatomimetik yang lain, kemudian operasi, atau kalau misalnya kalian diinjeksi oleh substansi yang bisa menyebabkan necrotizing. Nah, CRH ini dia akan mempengaruhi anterior pituitary untuk menghasilkan ACTH, adrenocorticotropic hormone. Nah, ACTH ini dia akan mempengaruhi korteks adrenal untuk menghasilkan kortisol. Tetapi kortisol ini ketika dia diproduksi, dia punya negatif feedback. Dia akan menekan pituitary anterior untuk menurunkan produksi ACTH. Dia juga bisa menekan hipotalamus untuk menekan produksi CRH. Jadi ada negatif feedbacknya ya. Nah, kemudian ketika kortisol ini keluar, dia memiliki beberapa efek-efek metabolik. Pertama dia meningkatkan glukosa darah. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan gluconeogenesis.
yaitu pembentukan glukosa baru dari asam amino, asam laktat, atau asam lemak. Kemudian, bukan dari asam lemak, maaf, dari gliserol. Dan dia menghambat uptake glukosa oleh sel. Dia juga meningkatkan asam amino dengan menstimulasi terjadinya pemecahan protein. Dia juga bisa meningkatkan asam lemak darah dengan meningkatkan atau menstimulasi terjadinya lipolisis. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi kortisolnya satu persatu. Kita lihat untuk organ hati ya. Di hati, kortisol ini dia bisa meningkatkan gluconeogenesis. Jadi, glukosa akan dibentuk dari asam amino, dari gliserol, atau dari asam laktat. Kemudian dia meningkatkan glikogenolisis. Jadi glikogen yang ada di hati itu akan dipecah menjadi glukosa. Kemudian di sel-sel di jaringan lemak, dia akan meningkatkan lipolisis. Nah, kemudian asam-asam lemak yang dilipolisis dari lemak ini, dia akan dideposisi ke daerah trungkal. Daerah trungkal itu daerah tengah batang tubuh. Nah, karena efek hiperinsulinemia, karena nanti kan dia meningkatkan gula darah ya, gula darah yang tinggi itu akan merangsang sekresi insulin. Nah, insulin yang tinggi itu akan merangsang lipogenesis di trungkal. Jadi daerah trungkal itu, daerah tengah tubuh itu dia lebih sensitif insulin dibandingkan daerah ekstremitas. Sehingga pasiennya terlihat moon face, obesitas sentral. Moon face itu wajahnya jadi bulat banyak lemak atau terjadi obesitas sentral atau buffalo hump. Buffalo hump itu penumpukan lemak di daerah tengkuk. Nah, kemudian pada otot dan tulang dia meningkatkan proteulisis. Terus juga di otot dia menurunkan translokasi GLUT4 ke membran sel. Jadi dia jadi insulin resisten dia karena glukosa untuk masuk ke sel otot dia kan butuh GLUT4 ya, sehingga terjadi penurunan uptake glukosa oleh sel otot. Nah, karena ini fungsi di atas itu dia meningkatkan glukosa, sehingga terjadilah peningkatan kadar glukosa di darah. Nah, glukosa darah yang tinggi ini dia akan merangsang terjadinya hiperinsulinemia. Jika ini terjadi kronis dalam jangka waktu yang lama, makanya orang-orang dengan Cushing syndrome itu bisa komplikasi menjadi diabetes. Atau orang-orang yang stres jangka panjang itu akan menghasilkan kortisol juga dan bisa nanti komplikasinya dia menjadi diabetes atau penyakit yang lainnya. Kemudian bagaimana fungsi kortisol terhadap homeostasis kalsium? Nah, di sini kortisol itu dia menurunkan resorpsi kalsium di ginjal sehingga terjadilah hiperkalsiuria. Hiperkalsiuria ini kalsiumnya banyak di kencing. Kemudian selain kalsium dia juga menghambat reabsorpsi magnesium dan juga fosfat. Nah, apa efek kortisol terhadap tulang? Dia menurunkan proliferasi dari osteoblast. Kemudian dia menurunkan sintesis dan kolagen. Sehingga orang-orang yang mengalami Cushing syndrome dalam jangka waktu yang lama itu dia bisa mengalami osteoporosis. Nah, kita akan membahas fungsi kortisol terhadap hormon. Kita bahas dulu ke hipofisis ya. Dia akan menurunkan sekresi growth hormone. Sehingga anak-anak yang sering dengan kadar growth hormon yang rendah, itu dia bisa perawakannya lebih pendek dan juga pertumbuhan tulangnya terhambat karena tadi dia menghambat perkembangan dari osteoblast. Nah, dia akan menurunkan respon gonadotrof terhadap GnRH, gonadotropin releasing hormone. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan FSH dan LH. Nah, pada laki-laki pada perempuan itu dia bisa menyebabkan oligomenore sama amenore. Kemudian pada laki-laki ini akan bisa menyebabkan penurunan libido. Maaf ini kebalik ya. Masa laki-laki oligomenore atau amenore kebalik. Nah, kemudian pankreas, efeknya terhadap pankreas. Dia menurunkan sekresi insulin. Jadi dia relatif hipoinsulin. Sebenarnya kenapa disebut relatif hipoinsulin? Kadar gula darah yang ada di dalam tubuh itu tinggi banget karena efek kortisol. Tapi kadar insulinnya tidak sebanyak kenaikan gula darahnya, makanya dia disebut relatif hipoinsulin. Tapi dia tetap tinggi. Jadi
Gula darah yang tinggi itu dia merangsang sekresi insulin yang cukup banyak, tapi kortisol dia menekan sekresi insulin sehingga produksi insulinnya tidak sebanyak yang diharapkan. Nah, untuk medula adrenal di bagian tengah dari adrenal tadi, ini kan kortisol dihasilkan oleh korteks adrenal ya. Untuk medula adrenal itu dia akan merangsang pembentukan epinefrin. Nah, apa kerja epinefrin? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Kemudian dia menurunkan protein karier. Contohnya dia menurunkan jika protein karier turun, itu juga bisa menghasilkan penurunan hormon-hormon yang diikat oleh protein karier. Contohnya apa? Contohnya T4. Ini hormon tiroid ya. Jadi total T4-nya turun. Tapi free T4-nya dia normal. Karena T4 itu kan ada yang terikat dengan protein, ada yang free. Free itu dia tidak terikat protein. Jadi yang sehingga T4 totalnya dia rendah. Apa akibat kortisol terhadap sistem imun? Di timus, dia merangsang terjadinya atrofi timus. Ini berkaitan dengan usia juga ya. Kemudian monosit, dia menurunkan proliferasi monosit. Padahal monosit inilah nanti yang akan jadi makrofag, dan makrofaglah nanti akan menjadi APC, antigen presenting cell. Jadi kalau monosit turun, APC turun, jadi presentasi antigen ke sel T itu turun. Jadi kalau presentasi antigennya juga turun ke sel T, itu akan menurunkan pelepasan sitokin. Jadi dia menekan inflamasi juga. Makanya steroid suka digunakan sebagai anti-inflamasi. Kemudian ke granulosit. Contoh granulosit itu misalnya neutrofil. Dia menghambat molekul adesi sehingga menurunkan rolling neutrofil. Nah, adesi itu tujuannya nanti supaya neutrofil supaya neutrofil ini pergi ke area infeksi. Jadi kalau misalnya neutrofil sedikit ke sana, fagositosis kumannya juga jadi turun. Makanya salah satu efek samping pemakaian jangka panjang steroid itu bisa menyebabkan pasiennya mudah terinfeksi. Nah, dia imunosupresi. Dia jadi menekan imun kerjanya dengan bagaimana? Dia menekan monosit, dia menekan neutrofil sehingga pasien-pasien dengan pemberian steroid jangka panjang dia rentan infeksi. Fungsi kortisol di kulit, dia menurunkan proliferasi fibroblast dan keratinosit. Fibroblast ini dia berperan untuk menghasilkan jaringan ikat. Dan keratinosit ini dia untuk membentuk keratin. Jadi lapisan yang melapisi kulit paling luar. Tujuannya untuk melindungi kulit. Nah, karena fibroblast turun, keratinosit turun, itu akan menyebabkan jaringan ikat di bawah kulitnya itu sedikit. Jadi kemampuan kulitnya meregang jadi rendah. Itu akan gampang terbentuk striae. Striae itu kalau kita apa ya? Kulit pecah itu namanya striae ya. Nah, bisa dia pinky striae dan kemerahan pada wajah. Nah, kemudian jika terjadi casing disease, apa itu casing disease? Casing disease itu adalah tumor di hipofisis dan dia kadar ACTH-nya tinggi. Jadi sel-sel tumor menghasilkan ACTH. Atau kalau dia mengalami hipokortisol primer. Jadi kortisol itu rendah banget sehingga tidak ada feedback negatif ke hipofisis sehingga dia menghasilkan ACTH yang banyak. Nah, kondisi dua-duanya itu ACTH-nya itu banyak. Kalau ini karena memang sel tumor yang menghasilkan, ini ACTH-nya tinggi karena memang tidak ada feedback negatif. Nah, ACTH yang tinggi ini merangsang melanosit stimulating hormone, juga meningkat dia. Dan ini akan meningkatkan melanosit yang menghasilkan melanin, sehingga warnanya kulit orang dengan dua penyakit ini menjadi lebih gelap. Nah, apa efeknya ke paru-paru? Paru-paru normal pada bayi-bayi baru lahir itu, sel-sel alveolar itu dia akan menghasilkan surfaktan. Jadi surfaktan ini mencegah paru-paru itu kolaps, jadi mengecil dia. Nah, pada ibu-ibu yang dia terancam lahir prematur, itu paru-parunya belum matang. Sel-sel alveolar tipe 2-nya itu belum bisa menghasilkan surfaktan. Maka biasanya diberikan injeksi steroid. Steroid itu sama dengan kortisol yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga bisa menghasilkan surfaktan dan mencegah terjadinya kolapsnya paru-paru dan mencegah distres pernapasan pada bayi-bayi prematur. Nah,
Apa kerja kortisol pada kardiovaskular? Dia meningkatkan ekspresi reseptor adrenergik. Jadi reseptor adrenergik itu jadi lebih banyak. Nah, sehingga jantung itu kekuatan kontraksinya juga meningkat. Kemudian di pembuluh darah itu menyebabkan respon pembuluh darah terhadap vasokonstriktor itu juga meningkat sehingga terjadi vasokonstriksi. Nah, jika ini terjadi dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan komplikasi hipertensi pada pasien-pasien dengan Cushing syndrome. Nama penyakitnya kelebihan kortisol itu Cushing syndrome ya. Nah, ini sama dengan penjelasan yang tadi, cuman saya potong satu-satu ya. Sini saya bahas satu-satu. Apa efek metabolis dari kortisol? Misalnya di hati, dia meningkatkan gluconeogenesis. Kemudian di jaringan lemak, dia meningkatkan lipolisis. Terus juga nanti plasma free fatty acid-nya itu bisa digunakan untuk pembentukan energi. Terus gliserolnya bisa digunakan untuk gluconeogenesis. Kemudian otot-otot. Nah, ini dia mendegradasi protein ya. Jadi ini ngulang lagi. Ini sebenarnya ini ngulang lagi, jadi bisa kalian lihat aja ya. Tadi udah penjelasannya. Kalian nanti bisa di pause kalau kalian pengen baca. Nah, ini fungsinya secara normal. Kemudian ini kalau dia kelebihan apa yang bisa terjadi dan kemudian kalau dia kekurangan apa yang bisa terjadi. Makanya kita perlu belajar fisiologi. Contohnya nih, dia bisa meningkatkan kadar glukosa darah dari proses gluconeogenesis. Nah, kalau misalnya dia tinggi, kortisol itu tinggi, nama penyakitnya itu bisa Cushing disease atau Cushing syndrome ya. Dia glukosanya tuh yang keluar tuh jadi banyak. Jadinya dia bisa kadar glukosa darahnya bisa tinggi. Nah, kalau misalnya dia kekurangan kortisol, jadi glukosa yang keluar dari hati itu lebih rendah. Jadi biasanya pasiennya lebih hipoglikemi. Ini lebih hiperglikemi. Nah, misalnya pada jaringan lemak, kalau di kelebihan apa? Biasanya dia jadi obesitas sentral ya. Karena dia terjadi lipolisis, cuman asam-asam lemak itu dibawa ke bagian trungkal, bagian badan, sehingga terjadi pembentukan itu. Kalau di sini, kalau dia kekurangan, justru dia menyebabkan penurunan lipolisis. Jadinya malah yang banyak adalah lipogenesis. Makanya orang dengan Addison disease itu dia juga jadi gemuk. Ini dibaca juga ya, bisa adik-adik pause, dibaca. Karena sudah dijelaskan tadi satu-satu. Ini juga. Oh, tadi ada kayaknya yang belum terbahas ya. Ini efeknya ke mood. Ini ada efek ke mood, ke nafsu makan. Dia meningkatkan nafsu makan. Ke mood itu kalau dia kadarnya normal, itu kita ada kestabilan emosi. Tapi kalau dia tinggi, awal-awal kita euforia, seneng gitu. Makanya atlet-atlet itu disuntik steroid itu kayak gitu ya. Dia ada euforia. Tapi kalau penggunaan jangka panjang itu bisa menyebabkan depresi, juga bisa menyebabkan psikosis atau gangguan kejiwaan. Nah, kalau dia rendah, orang bisa jadi depresi justru. Depresi ya. Kemudian ada efeknya ke tidur, dia mengganggu atau dia menekan REM, Rapid Eye Movement Sleep. Jadi ada fase REM dari tidur itu ya. Kemudian efeknya ke memori dan juga efeknya ke mata. Dia meningkatkan tekanan di dalam mata kalian. Nah, sekarang kita akan bahas mineralokortikoid. Apa contohnya mineralokortikoid? Yaitu aldosteron. Apa yang bisa merangsang sekresi aldosteron? Itu ada dua ya. Tingginya kadar kalium dan satu lagi adalah myostensin 2. Coba kalian lihat ini. Tinggi kadar kalium akan merangsang sekresi aldosteron. Kemudian angiostensin 2. Apa yang bisa menyebabkan angiostensin 2 ini keluar? Nah,
Jika tekanan darah kalian tuh turun, maka aliran darah ke ginjal itu akan turun juga ya. Atau misalnya ketika kalian kadar natriumnya rendah atau cairan ekstraselulernya rendah, contohnya kalian mengalami perdarahan, kalian mencret-mencret, kalian muntah-muntah, itu volume ekstravaskular kalian itu juga rendah, turun. Itu akan menyebabkan pelepasan renin. Renin ini dilepaskan oleh ginjal. Renin ini akan mengubah angiotensin-nogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 2, 1 ini akan dirubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim AC ya, angiotensin converting enzyme. Nah, angiotensin 2 inilah yang akan merangsang sekresi aldosteron. Nah, kerjanya aldosteron gimana? Dia di Jadi tubulus ginjal akan meningkatkan sekresi dari kalium, sehingga kalium itu banyak di kencing, jadi banyak dibuang lewat kencing. Makanya kalium yang tinggi itu bisa jadi turun karena dibuang. Nah, dia juga mereabsorpsi natrium, jadi kalium dibuang, natrium diambil, jadi exchange dia ya, ditukar, sehingga natrium di kencing itu dia jadi rendah. Nah, ketika natrium itu ditarik, dia akan diikuti oleh air. Jadi natrium yang tadi rendah, maka dia akan tinggi. Tadi volume ekstraseluler itu yang rendah karena masuknya natrium dia ikuti oleh air, maka dari cairan dalam tubuh juga jadi kembali normal. Aldosteron itu dia bekerja di ginjal, di collecting di tubulus distal dan di collecting tubulus. Nah, mekanismenya apa? Tadi udah dijelasin di depan ya. Nah, sekarang kita akan bahas androgen. Bagaimana mekanisme pembentukannya? Tadi kita sudah bahas di awal. Ada yang androgen lemah, ada yang androgen kuat, tapi dia dikonversi di testis. Terus di ovarium, androgen ini bisa dirubah menjadi estrogen. Tadi juga sudah dibahas. Nah, sekarang kita akan bahas pankreas. Pankreas itu dia punya dua fungsi ya. Dia berperan sebagai pencernaan dan dia juga bisa berperan sebagai endokrin. Untuk pencernaan ini adalah sel-sel asinos. Dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan dia punya saluran ya nanti untuk ngeluarin enzimnya. Nah, ini disebutnya itu adalah pulau Langerhans. Dia punya fungsi endokrin. Hormon-hormon yang dihasilkan baik itu insulin, glukagon, somatostatin atau polipeptide pankreas itu dia langsung masuk ke pembuluh darah. Dia tidak memiliki saluran. Nah, sekarang kita bahas glukagon. Glukagon ini dia dihasilkan oleh sel alfa. Apa yang bisa menyebabkan glukagon keluar? Kalau kadar glukosa darah turun, contohnya saat kita puasa atau saat kita exercise, olahraga, itu kan kadar gula darah juga turun ya karena dipakai oleh sel-sel otot untuk kontraksi. Kemudian juga intake protein itu bisa menghasilkan atau merangsang sekresi glukagon. Apa yang menghambat glukagon? Somatostatin dan insulin. Bagaimana cara kerjanya? Dia meningkatkan kadar glukosa darah dengan mempercepat pemecahan glukogen menjadi glukosa di hati. Atau prosesnya itu disebutnya glycogenolysis. Jadi glikogennya dihancurkan. Lysis itu kan artinya dihancurkan ya. Jadi glycogenolysis. Jadi glikogen itu dihancurkan atau dilisis menjadi glukosa. Dia mengubah nutrisi lain menjadi glukosa atau disebutnya gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini juga terjadinya juga hanya di hati ya. Apa bahan bakunya? Bisa asam amino, bisa gliserol, bisa asam laktat. Kemudian asam pirofat juga. Asam pirofat juga bisa dirubah menjadi glukosa. Kemudian melepaskan glukosa ke darah. Makanya fungsinya glukagon adalah meningkatkan kadar gula darah. Kemudian insulin. Insulin ini dia dihasilkan oleh sel beta. Apa yang merangsang sekresi insulin? Pertama adalah kadar glukosa darah yang tinggi, itu akan merangsang sekresi insulin. Kemudian asetilkolin. Asetilkolin ini dihasilkan oleh parasimpatis. Parasimpatis itu dia aktif saat kita istirahat, saat tidur. Kemudian arginin dan leusin. Ini nama dua asam amino. Kemudian ada hormon yang juga bisa merangsang insulin, yaitu glukagon, GIP, growth hormone, dan ACTH.
Apa yang menghambat insulin? Yaitu somatostatin. Kerjanya gimana dia? Insulin itu dia meningkatkan transport glukosa ke dalam sel, dia meningkatkan glikogenesis. Glikogenesis itu glukosa dirubah menjadi glikogen ya. Nanti dia akan menghasilkan energi nih, glikogenesis ini. Kemudian dia meningkatkan lipolisis, dia meningkatkan penghancuran lemak menjadi asam lemak. Kemudian dia merangsang pembentukan protein atau sintesis protein. Kemudian dia menurunkan glikogenolysis dan menurunkan gluconeogenesis karena tujuannya itu adalah menurunkan kadar glukosa di darah. Makanya glycogenolysis diturunkan, gluconeogenesis diturunkan. Somatostatin dia dihasilkan oleh sel delta. Yang mencegah pengeluarannya itu adalah pancreatic polypeptide dan kerjanya adalah menghambat sekresi insulin dan glukagon dan dia juga menurunkan absorpsi nutrisi di gastrointestinal. Kemudian pancreatic polypeptide dia dihasilkan oleh sel F. Kemudian apa yang merangsangnya? Jadi kalau kita memakan yang mengandung protein atau ketika kita puasa atau ketika kita exercise atau ketika kita hipoglikemia akut akan dikeluarkan pancreatic polypeptide. Yang menghambatnya apa? Yaitu somatostatin dan kadar glukosa darah yang tinggi. Kerjanya gimana? Dia menghambat sekresi somatostatin, dia meningkatkan kontraksi dari gallbladder atau empedu, dan dia meningkatkan sekresi enzim-enzim pankreas. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Nanti bisa adik-adik pause dan dibaca. Rangkuman. Nah, sekarang kita akan bahas glut ya. Glut itu bentuknya itu macam-macam, 14 bentuk. Nah, kita bahas beberapa aja ya. Glut 1 misalnya. Glut 1 ini dia mentransfer glukosa melewati blood-brain barrier. Glut 2 dia ada di saluran cerna, di usus halus, kemudian di sel pankreas. Nanti glukosanya masuk dibentuk ATP. Pembentukan ATP-nya itu nanti akan berperan membuka channel kalium. Jadi kaliumnya masuk sehingga insulin itu bisa dilepaskan oleh sel pankreas di ginjal dan juga di hati. Ada glut 2. Kemudian glut 3, dia terutama di syaraf. Kemudian ada glut 4. Glut 4 ini ada pada hampir semua sel tubuh, tapi terutama pada otot dan pada jaringan lemak. Itu dia lebih banyak. Untuk glut 4 ini dia butuh insulin supaya dia bisa nempel ke membran. Nah, untuk glut ini, semua jenis glut itu dia sudah ada di membran, nempel terus di membran. Kecuali glut 4. Kalau glut 4 ini dia ada di dalam sel. Kalau ada insulin, baru glut 4 ini dia akan nempel di membran sel, sehingga glukosa itu bisa masuk. Jadi kalau ada insulin, glut 4-nya baru nempel di membran sel. Tapi kalau insulinnya itu nggak ada, nanti glut 4 yang tadi di membran itu dia akan lepas dan masuk lagi ke dalam sel. Nah, tapi ada beberapa jaringan yang dia tidak tergantung insulin untuk supaya glukosa itu bisa masuk. Pertama otak, karena otak itu dia pakai glut 1 dan glut 3 ya. Nah, tapi otot yang sedang kontraksi itu dia juga tidak butuh glut 4, dia tidak butuh insulin supaya glut 4 itu bisa menempel ke membran plasma. Jadi kalau misalnya otot itu kontraksi, glut 4 itu dia akan dengan sendirinya akan nempel ke membran plasma selnya. Nah, pada liver, pada hati atau pankreas itu juga nggak tergantung insulin karena dia pakai glut 2. Nah, jadi pada pasien-pasien tuh, pasien DM itu kan insulinnya juga bisa rendah ya. Jadi pasiennya disarankan banyak olahraga agar glukosanya itu bisa dipakai atau dimakan oleh ototnya kalau dia banyak olahraga. Nah, ini sama juga sih sebenarnya tadi juga sudah dibahas. Ketika kita lagi makan itu kan glukosanya tinggi ya. Sementara glukosa tinggi itu akan merangsang sel beta untuk menghasilkan insulin. Nah, misalnya ketika simpatis, ketika kita lagi istirahat, itu juga bisa merangsang pelepasan insulin.
Tapi untuk simpatis dia kebalikan, dia menekan produksi insulin. Nah, apa kerja insulin? Dia menurunkan glukosa darah, dia menurunkan asam lemak, dia menurunkan asam amino di darah, dia merangsang pembentukan protein, dia merangsang penyimpanan energi baik dalam bentuk glikogen maupun dalam bentuk asam lemak atau bentuk lemak ya. Ini kita lewat aja lah bagaimana sekresi insulin. Ini kan di pankreas ya, ada GLUT2. Ketika glukosa masuk, dia akan merangsang pembentukan ATP. Nah, ATP yang dihasilkan dia itu akan merangsang channel kalium terbuka. Karena kaliumnya jadi tertutup. Kalau ada ATP justru dia tertutup. Jadi kaliumnya nggak bisa keluar. Dan ini akan merangsang channel kalsium itu terbuka. Kalsiumnya jadi masuk. Kalsium itu akan merangsang eksositosis nih. Vesikel-vesikel ini dia akan eksositosis sehingga insulin di dalamnya bisa dikeluarkan. Nah, ini kerja insulin pada glukosa seperti apa? Dia menurunkan glukosa darah dengan caranya penyimpanannya ditingkatkan. Jadi glukosa masuk ke dalam sel, kemudian glukosa yang sudah masuk itu dirubah jadi glikogen sebagai cadangan energi di hati dan di otot rangka. Kemudian dia menghambat pemecahan glikogen, dia menghambat glikogenolisis. Kemudian dia juga menghambat gluconeogenesis di hati. Jadi pembentukan glukosa baru juga dihambat. Nah, pada lemak gimana? Dia akan merangsang peningkatan masuknya asam lemak dari darah ke jaringan adiposa. Terus juga nanti glukosa juga masuk ke jaringan adiposa karena dia ada GLUT4 di situ ya. Kemudian dia meningkatkan sintesis trigliserida, merangsang pembentukan lemak. Nah, glukosa itu dia merupakan prekursor pembentuk asam lemak dan gliserol. Kemudian nanti dia menurunkan aktivitas enzim lipase. Lipase ini dia menyebabkan lipolisis ya. Jadi kalau enzim ini diturunkan, lipolisis juga turun. Nah, kerjanya pada protein, dia menurunkan asam amino dalam darah. Jadi asam amino di darah itu dimasukin ke otot dan jaring-jaringan yang lain. Kemudian asam amino yang masuk ke jaringan atau ke sel itu dia dirubah membentuk protein. Jadi lebih kompleks dia. Asam amino bergabung membentuk protein. Terus dia juga menurunkan proteolisis. Nah, kerjanya pada hati, dia meningkatkan enzim glikogen sintase. Jadi glikogen sintase digunakan untuk membentuk glikogen sehingga dia meningkatkan glikogenesis. Kemudian glikogen ini jadi banyak ya kalau glikogenesis meningkat. Terus dia dia menekan gluconeogenesis di insulin, jadi menekan gluconeogenesis. Kalau kerjanya di otot, dia meningkatkan uptake atau pengambilan glukosa melalui GLUT4. Dia meningkatkan juga uptake asam amino, dia meningkatkan glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian dia meningkatkan glikogenesis, jadi pembentukan glikogen, dia di otot dibentuknya dan juga bisa di hati. Kemudian dia meningkatkan sintesis protein. Nah, di jaringan lemak kerjanya seperti apa? Ini juga meningkatkan uptake glukosa melalui GLUT4. Dia mengubah DHAP menjadi gliserol. Dia merubah asetil-CoA menjadi lemak, asam lemak. Kemudian nanti asam lemak digabung dengan gliserol, maka dia membentuk triasilgliserol atau kita sebut dengan lemak atau lipid. Nah, ini adalah rangkuman yang tadi saya bahas satu persatu, tapi sama aja, bisa adik-adik pause kalau pengen baca, pengen lihat. Ini ada rangkumannya. Nah, kaitan kedokteran dan keislaman, kenapa kita disuruh untuk tidak makan berlebihan dan sering berpuasa? Hormon satu-satunya yang bisa menurunkan glukosa darah itu hanya insulin, maka kita diminta untuk tidak makan berlebihan. Yang dapat meningkatkan glukosa itu banyak, bisa glukagon, hormon, epinefrin, kortisol, sehingga ketika kita puasa kadar gula darah kita bisa tetap normal karena hormon-hormon ini berperan yang meningkatkan kadar glukosa.
selain efek lain dari puasa itu dia jadi mengurangi cadangan lemak karena lemak ini dipecah untuk membentuk glukosa. Kemudian dia menurunkan LDL, lemak jahat, dan meningkatkan HDL atau lemak baik. Ini puasa juga bisa membantu ya, membantu intake, terus juga bisa menghancurkan cadangan-cadangan energi, simpanan energi cadangan kayak glikogen, lemak, dan protein. Protein itu digunakan terakhir. Kita sekarang bahas tiroid, kita bahas HPO aksisnya ya. Di sini kita bisa melihat siklus diurnal sama dingin itu dia bisa merangsang hipotalamus untuk menghasilkan TRH, Thyrotropin Releasing Hormone. TRH ini merangsang pituitary untuk menghasilkan TSH, Thyroid Stimulating Hormone. TSH dia nanti bekerja di kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. T3 dan T4 ini punya efek utamanya itu yaitu efek metabolik, dan dia meningkatkan metabolic rate, meningkatkan produksi panas, dia juga merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan sistem saraf pusat, dan dia juga berperan pada aktivitas simpatis. Nah, untuk stres, justru sebaliknya dia akan menekan sekresi hormon tiroid. Nah, apa pengaruh TSH? TSH tadi kan dihasilkan oleh pituitary ya. Dia akan menyebabkan perubahan morfologi sel tiroid. Jadi dia kan akan pergi ke tiroid nih. Jadi dia akan merangsang pembentukan pseudopod. Pseudopod itu kayak kaki-kaki pada sel folikular. Jadi lebih banyak tonjolan kakinya ke dalam, sehingga dia bisa meningkatkan pengambilan dari tiroglobulin. Ini protein namanya tiroglobulin ya. Terus dia merangsang pembentukan lisosom. Jadi dia akan meningkatkan hidrolisis dari tiroglobulin ini. Jadi dia dipecah-pecah tiroglobulinnya. Terus dia juga merangsang pertumbuhan sel baik dalam ukuran dan juga meningkatkan vaskularisasinya. Nah, tapi jangka panjang pengaruh TSH terus-menerus itu bisa menyebabkan pembesaran tiroid atau kita sebutnya goiter, gondok. Terus juga apa pengaruh TSH ke metabolisme iodium? Dia meningkatkan ekspresi NIS. NIS ini adalah channel untuk masuknya iodium atau peningkatan iodidat uptake. Terus dia juga terjadi peningkatan nanti bisa terjadi peningkatan iodinisasi tiroglobulin. Tiroglobulin ini kalau dia belum diiodinisasi dia belum bisa membentuk hormon T3 T4. Kemudian dia meningkatkan transkrip mRNA untuk membentuk tiroglobulin dan juga TPO, tiroperoksidase, ini suatu enzim. Nah, TPO ini dia mengoksidasi iodidamin untuk menjadi iodida. Kemudian dia juga merangsang iodinisasi dari tiroglobulin. Kemudian dia kompetitif inhibitor dengan TPO seperti metamizol, carbimazole, PTU. Jadi obat-obatan ini adalah untuk menekan enzim tiroperoksidase. Nah, peningkatan sekresi T3 dan 4 pengaruh dari TSH. Nah, sekresi ini dihambat oleh iodida yang terlalu tinggi dan juga oleh lithium. Ini pembentukan hormon tiroid. Kalian udah belajar. Nah, kan tadi kalau misalnya TSH berikatan ke sel tiroid, dia akan merangsang pembentukan tiroglobulin. Nah, di sini kan endoplasma reticulum, nanti asam aminonya ke sini ke kompleks Golgi. Kompleks Golgi inilah dibentuk protein. Inilah nama proteinnya tiroglobulin. Tiroglobulin nanti dimasukin ke sini nih, ke daerah koloidnya di bagian tengah dari selnya. Ini tiroglobulin. Ini tiroglobulin. Kemudian dilakukan transport iodida. Ini dia NIS. Natrium iodida simport. Jadi dia masuk. Simport itu sama arahnya ya. Jadi sama-sama masuk dia. Iodida masuk, natrium masuk. Makanya disebutnya NIS.
natrium iodida simpor. Nah, kemudian oleh TPO, tiroperoksidase ini, iodida imin ini akan dioksidasi oleh dia menjadi I, menjadi bentuk I yang imin yang aktif ya, atau inol. Ada yang nulisnya imin aktif, ada yang nulisnya inol. Nah, kemudian dilakukan iodinisasi dari tiroglobulin. Nah, ini tiroglobulin ya. Dilakukan iodinisasi, penempelan dari iodida sehingga ada yang dia mono satu iodidanya, ada yang iodidanya di dua. Kemudian kopling mereka. Kopling itu nempel. Ini kan T1 tadi ya. Ini ada T1. T1 itu cuma satu iodidanya. Kalau di IT, di iodida tiroglobulin ya. Nah, kalau T1, maksudnya kalau T1 bergabung dengan T1, nggak bisa ya, dia cuma ada. Kalau T1 bergabung dengan T2, maka dia menjadi T3. Kalau T2 bergabung dengan T2, maka dia menjadi T4. Gitu. T1 tidak akan bergabung dengan T1. Kemudian terjadi pinositosis. Pinositosis itu bisa dibilang proses minum ya. Ini kan sebenarnya dia semi cair nih, semi koloid. Terus terjadi pinositosis, masuk dia ke sini, kemudian dibentuk folikel, kemudian dihancurkan. Maka dapatlah T3 dan T4. Terus ada di IT-nya, MIT-nya masih ada, itu nanti dibawa balik lagi ke dalam ke koloidnya. Nah, nanti di MIT ini dihancurin lagi. Terus diambil iodidanya dipakai. Kemudian masuklah T3 dan T4-nya ke dalam darah. Nah, kita harus tahu tiroid yang disekresikan itu kan berupa T3 dan T4 ya. Nah, sekresi yang paling banyak itu sebenarnya itu adalah T4. Yang paling banyak dikeluarkan oleh tiroid itu adalah T4 sebanyak 93%. Dan T3 itu hanya sedikit. T3 dengan RT3, R2 reverse ya. Reverse T3 totalnya ada sebesar 7%. Nah, dari semua hormon tiroid itu 99,6% itu terikat dengan protein plasma. Baik T3 maupun T4 ya. Nah, kemudian dalam bentuk bebasnya yang tidak terikat dengan protein plasma itu hanya sedikit, hanya 0,4% dalam bentuk bebas, free T4 atau free T3. Nah, hormon yang aktif di dalam sel itu hanya T3. Jadi bentuk aktif di dalam sel itu hanya T3. Sehingga ketika T3, dia free T3, masuk ke sel, dia bisa langsung digunakan. Tapi kalau yang masuk ke dalam selnya itu dalam bentuk T4, T4 ini harus dirubah dulu oleh menjadi T3 oleh enzim deiodinase. Nanti kita akan bahas enzim ini. Saya off cam ya, soalnya batuk-batuk. Jadi biar saya nyaman aja. Nah, kita tadi bahas tentang enzim deiodinase ya. Dia ada beberapa tipe, D1, D2, dan D3. Substratnya yang digunakan apa? Kalau sini yang paling banyak tuh RT3 yang digunakan sama dia ya. Kemudian T4. Dirubah jadi T3. Kalau yang D2, substrat yang lebih banyak digunakan itu adalah T4. Baru kemudian RT3. Jadi dia, kalau D1 ini dia untuk plasma T3 production ya, berarti di plasma dia juga menghasilkan T3. Sementara kalau D2 di dalam sel lokal bisa, di plasma bisa. Sementara D3 dia kebalikan, dia mendegradasi dari T3 sehingga substrat dia itu lebih banyak T3 dibandingkan T4. Jadi orang-orang pada hipotiroid, enzim deiodinase D1-nya itu sedikit. Makanya dia T3-nya rendah. Nah, pada orang-orang yang hipertiroid, dia meningkat enzim D1-nya karena T3 ini adalah bentuk aktif. Kalau di hipertiroid ya T3-nya banyak. Sehingga enzimnya juga
banyak. Nah, tapi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan penurunan konversi T4 ke T3 atau misalnya enzim deiodinasenya aktivitasnya rendah. Yaitu pertama pada fetal life, kemudian orang-orang dengan pengurangan kalori atau anak-anak kurang nutrisi juga, penyakit hati. Penyakit hati kan berarti dia bisa terjadi gangguan produksi glukosa ya. Penyakit sistemik yang besar, kemudian obat-obatan seperti PTU, glukokortikoid, kemudian propranolol, iodinated X-ray, jadi X-ray yang mengandung iodium, kemudian selenium. Nah, misal kita lihat pada kondisi orang-orang yang tiroidnya normal, contohnya anak yang gizi buruk, atau orang-orang yang restriksi kalori berlebihan, padahal tiroidnya normal. Tapi ketika diperiksa, kadar T3-nya itu bisa rendah dia. Tiroidnya tidak masalah, tapi kadar T3-nya rendah. Ini bisa karena memang enzim deiodinasenya yang rendah. Kenapa? Jadi ada upaya oleh tubuh untuk menurunkan basal metabolisme rate-nya untuk menghambat penggunaan glukosa. Jadi kalau memang kita diet ketat, itu enzim deiodinase kita itu ditekan. Bisa jadi juga kita malah di diet ketat, berat badan kita nggak turun justru. Justru kita jadi gemuk karena orang-orang dengan hipotiroid itu dia bisa gemuk karena penggunaan energinya yang diturunkan, BNR-nya diturunkan. Jadi itu juga harus diwaspadai ya. Jadi untuk restriksi kalori itu ada pengaturannya sebenarnya. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi hormon tiroid. Nah, dia banyak berpengaruh ya ke sistem lain, dia juga banyak pengaruh ke pertumbuhan, ke perkembangan sistem saraf pusat, ke kardiovaskular dan metabolisme. Untuk ke metabolisme itu dia meningkatkan basal metabolisme rate, BMR-nya naik. Kemudian dia gimana caranya? Dia meningkatkan BMR, dia akan meningkatkan kerja enzim NA-kATPase. NA-kATPase ini kan dia butuh energi ya. Dia butuh energi. Jadi akibatnya sementara energi itu dia diproduksi di mitokondria. Makanya tiroid ini juga meningkatkan jumlah dan aktivitas mitokondria sehingga produksi ATP itu banyak. Produksi ATP banyak akibatnya suhu tubuhnya tinggi. Nah, ATP yang banyak ini digunakan untuk enzim ATPase ini. Kemudian juga penggunaan oksigen itu juga akan meningkat karena untuk proses pembentukan ATP itu juga butuh oksigen sehingga tekanan oksigen di dalam darahnya turun. Ditangkap oleh kemoreseptor, disampaikan ke CVS center. CVS center akan mengaktifasi simpatis sehingga heart rate-nya jadi naik. Makanya orang-orang dengan penyakit tiroid dia heart rate-nya cepat. Dan heart rate yang cepat ini akan meningkatkan cardiac output. Jadi tensinya juga bisa jadi ikutan naik ketika cardiac output-nya naik. Terus dia juga meningkatkan uptake dan penggunaan glukosa. Jadi pemecahan glikogen akan meningkat atau glikogenolysis akan meningkat, glikogen dihancurkan jadi glukosa. Kemudian lipolisis akan meningkat. Nah, kalau misalnya lipolisis ini meningkat, lemak-lemak banyak yang dihancurkan menjadi asam lemak, itu bisa berakibat terjadinya penurunan berat badan. Makanya orang-orang dengan penyakit hipertiroid, rata-rata mereka kurus. Sementara kalau lagi hipotiroid, mereka gemuk. Karena dia lipogenesis justru kalau di hipotiroid. Kemudian dia meningkatkan gluconeogenesis. Dia meningkatkan reseptor LDL sehingga terjadi peningkatan pengambilan LDL. Nah, efek tiroid simpatis dia meningkatkan ekspresi dan sensitivitas reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik ini ada di jantung, ada di pembuluh darah. Makanya denyut jantung meningkat, kekuatan kontraksi otot jantung juga meningkat. Akibatnya cardiac output juga naik. Kemudian efeknya terhadap hormon lain. Tiroid ini dia karena orang dengan fungsi hormon tiroidnya tinggi, dia kan basal metabolismenya juga tinggi ya. Dia juga jadi butuh
glukosa yang banyak. Karena metabolismenya yang tinggi itu dia butuh glukosa yang banyak. Akibatnya glukosa di darahnya cukup tinggi dan itu akan merangsang sekresi insulin. Nah, pembentukan tulang, dia meningkatkan sekresi paratiroid dan meningkatkan kerja growth hormone. Makanya tiroid itu berperan juga dalam pertumbuhan. Dia meningkatkan degradasi kortisol di hati. Pada hormon seks, dia merubah regulasi GnRH dan gonadotropin. Pada hipotiroid sekunder, terjadi perlambatan puberti. Karena kalau pada yang primer itu TSH-nya tinggi, dia berikatan dengan reseptor FSH-LH, TSH ini. Jadi TSH dia bisa berikatan dengan reseptor FSH-LH, sehingga nanti bisa menyebabkan pubertas prekok. Nah, pada wanita ini dia bisa menyebabkan menoragi, head yang banyak dan bisa mandul. Ini pada yang primer ya. Kalau yang hipotiroid sekunder dia terlambat puber, tapi kalau dia hipotiroid primer, yang masalah kan berarti memang di tiroidnya menghasilkan tiroid sedikit. Jadi negatif feedbacknya ke hipofisis rendah, makanya TSH-nya tinggi. Sementara TSH yang tinggi ini dia mirip dengan FSH-LH, jadi berikatan dengan reseptor FSH-LH. Nah, kenapa pada yang sekunder dia delay puberty? Kalau dia hipotiroid sekunder berarti sebenarnya tiroidnya nggak ada masalah, sehat-sehat aja. Jadi kalau dia hipotiroid sekunder berarti yang bermasalahnya adalah di hipofisisnya. Hipofisisnya rendah memproduksi TSH. Nah, makanya dia delay puberty karena ada perubahan pada respon regulasi GnRH dan gonadotropinnya. Nah, kalau untuk yang hipertiroid pada laki-laki, dia bisa menyebabkan ginekomasti, bisa impoten juga. Sementara kalau pada perempuan, dia bisa amenore dan bisa mandul. Jadi, hipertiroid sama-sama bisa mandul. Kita bahas fungsi tiroid untuk neuromuskular, kita bahas ke otot dulu ya. Hipertiroid itu dia akan meningkatkan proteolisis. Jadi otot-ototnya itu banyak hilang sehingga jadinya dia miopati. Kelemahan otot dia ya. Kemudian dia juga meningkatkan kecepatan kontraksi dan relaksasi otot. Makanya orang-orang hipertiroid itu dia hiperrefleks dan tremor. Kalau dia hipotiroid, justru dia menjadi hiporefleks. Bagaimana ke sistem syaraf? Dia merangsang pematangan otak, pembentukan dendrit, mielinisasi, dan eksitatori. Sehingga fungsinya itu membuat orang euforia atau senang dan semangat. Nah, tapi kalau kelebihan tiroidnya itu membuat kecemasan, membuat teragitasi, nggak tenang, bahkan bisa paranoid dan sulit tidur. Kalau kekurangan, bisa kita jadi depresi, banyak tidur, dan kalau misalnya kekurangannya itu pada neonatus, itu bisa menyebabkan retardasi mental. Efeknya ke hematopoietik, dia bisa meningkatkan eritropoietin. Eritropoietin ini dia hormon yang bisa berperan meningkatkan pembentukan eritrosit untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Pada GI tract, pada saluran cerna, dia meningkatkan motilitas dan sekresi GI tract. Ini karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan glukosa yang tinggi ya. Nah, kalau motilitas meningkat, itu juga defekasi itu BAB ya, ini juga meningkat. Sekarang kita bahas paratiroid hormon. Apa yang mempengaruhi sekresi paratiroid itu adalah terjadinya penurunan kalsium. Ketika paratiroid disekresi, dia akan bekerja di tulang. Dia akan meningkatkan resepsi tulang melalui aktivitas osteoklas. Tapi dia tidak langsung ke osteoklasnya, nanti mekanismenya bagaimana kita jelasin. Terus dia juga meningkatkan keluarnya CA dari tulang sehingga masuk ke darah, kadar CA yang tadinya rendah menjadi tinggi. Bagaimana kerja PTH ke ginjal? Dia mengubah 25 dihidroksikalsiferol menjadi 1,25 hidroksikalsiferol. Nah, nanti
1,25 dihidroksifenol ini dia meningkatkan reabsorpsi dari Ca dan dia menurunkan reabsorpsi dari fosfat. Jadi fosfatnya dibuang tapi Ca-nya diambil, makanya dia meningkatkan kembali Ca. Nah, 1,25 dihidroksiklosiferol ini dia akan bekerja juga di intestin, meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat dari saluran cerna sehingga kalsium meningkat. Tapi eh, fosfat yang diabsorb di saluran cerna ini nanti di ginjal akan dibuang. Bagaimana cara kerja PTH tulang? PTH ini atau paratiroid hormone itu dia tidak langsung bekerja ke osteoklas, tapi dia berikatan dengan reseptornya yang ada di osteoblas. Nah, osteoblas ini dia akan memproduksi yang namanya RAMKL dan juga OPG. Dan juga dia menghasilkan rang dan dia menghasilkan protein MCSF. Nanti rang dan protein MCSF ini akan berikatan dengan pro-osteoklas. Nanti berikatanlah rang liganya ini dengan rang reseptornya, terus ini juga MCSF reseptornya. Nanti ini akan mengaktifkan pro-osteoklas menjadi osteoklas. Ini dia tadi yang cuma satu inti, ini jadi polimoli, jadi banyak inti lah ya istilahnya. Kemudian lisosom yang berisi asam ini akan dikeluarkan sehingga terjadilah reabsorpsi tulang. Nah, di tulang ini kan banyak kalsiumnya ya, ini direabsorpsi sehingga kalsiumnya dikeluarkan ke darah. Nah, sekarang kita bahas tentang vitamin D. Vitamin D itu sumbernya ada dua. Dia ada di kulit, kemudian dari makanan. Nah, vitamin D itu atau disebut juga dengan cholecalciferol akan dirubah oleh hati menjadi 25 hidroksi cholecalciferol. Kemudian di ginjal akan dirubah menjadi 1,25 dihidroksi kalsiferol. Nah, di ginjal ini yang merangsang kerjanya untuk perubahan ini adalah paratiroid hormon. Nah, 1,25 dihidroksikalsiferol tadi sesuai dengan tadi dia bekerja di intestin, meningkatkan kalsium binding protein, meningkatkan kerja enzim kalsium stimulate ATPase, kemudian merangsang kerja alkalin fosfatase. Jadi dia untuk menghambat kalsium dan fosfat dari saluran cerna sehingga kalsium di dalam darah meningkat. Sekarang kita bahas tentang gonad. Ini HPO aksisnya ya. Hipotalamus itu dia akan menghasilkan GnRH, gonadotropin releasing hormone. GnRH ini akan bekerja pada pituitary anterior untuk merangsang menghasilkan FSH dan LH. FSH ini follicle stimulating hormone, LH itu luteinizing hormone. FSH ini kerja utamanya buat apa? Dia merangsang pertumbuhan folikel. Jadi folikel primordial yang kecil ini akan berkembang menjadi folikel yang matur. Kemudian LH fungsinya apa? Untuk mempertahankan corpus luteum untuk bisa lebih long lasting, bertahan lama. Nah, fungsi FSH LH bersama-sama mereka bisa menyebabkan pematuran dari folikel the graft sehingga terjadi ovulasi. Nah, folikel ini dia menghasilkan estrogen. Fungsi dari estrogen apa? Dia meningkatkan proliferasi dari endometrium. Jadi sel-selnya ini berproliferasi, bertambah banyak, bertambah besar sehingga ukuran endometrium jadi lebih tebal. Nah, kalau untuk corpus luteum ini dia menghasilkan progesteron dan juga estrogen, tapi lebih banyak dia menghasilkan progesteron. Nah, progesteron ini dia berfungsi meningkatkan vaskularisasi dan juga sekresi dari endometrium. Nah, ketika terjadi corpus albicans tidak ada lagi estrogen maupun progesteron yang dihasilkan sehingga terjadilah peluruhan. Inilah yang kita sebut sebagai menstruasi. Nah, kita lihat pada saat ovulasi kadar LH kemudian kadar FSH itu dia tinggi ya ketika ovulasi. Nah,
Pada fase awal, kadar estrogen itu tinggi yang dihasilkan dari folikel. Nah, kemudian dia akan turun. Nah, di fase-fase fase-fase sekretory ini, progesteron kadarnya tinggi banget, jauh lebih tinggi dibandingkan estrogen. Nah, ini tentang konversi hormon tadi ya, konversi hormon. Kan sebelumnya kita membahas di korteks adrenal. Kalau sekarang kita akan membahasnya di gonad, di ovarium. Nah, LH ini luteinizing hormone dia merangsang sel TK. Sel TK ini sel-sel yang bagian luar dari folikel ya. Dia merangsang pembentukan atau perubahan kolesterol menjadi androgen oleh sel-sel TK. Nah, androgen ini dia akan berdifusi masuk ke dalam folikel. Jadi dia berdifusi masuk ke dalam folikel. Nah, di dalam folikel ini ada sel-sel granulosa. Nah, sel-sel granulosa ini akan merubah androgen itu akan dirubah sama dia. FSH itu kan dia berperan untuk pembesaran dari folikel ya. Sehingga sel-sel granulosanya yang tadi cuma satu lapis jadi berkembang jadi lebih banyak dan lebih tebal. Nah, sel-sel granulosa ini akan merubah androgen tadi menjadi estrogen. Nah, estrogen ini dia tadi masuk ke dalam pembuluh darah ya. Dia bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Terus juga yang tersisa ada juga estrogen yang tersisa di dalam folikel. Nanti dia berperan dalam pembentukan antral. Ini namanya antral. Dia berisi estrogen. Apa aja fungsi estrogen? Nanti kita akan bahas ya. Fungsi estrogen itu dia berfungsi ke uterus dan juga ke uh, organ perempuan yang eksternal ya, organ seks perempuan yang eksternal. Dia meningkatkan ukuran ovarium, tufa fallopi, uterus, dan vagina. Dia berperan dalam penumpukan lemak di mons pubis, di labia mayora, dan juga pembesaran labia minora. Nah, dia juga merubah epitel vagina dari cuboidal menjadi stratified. Makanya vagina kita itu lebih kuat terhadap trauma dan juga terhadap infeksi karena dia pakai yang stratified. Kemudian dia juga merangsang proliferasi dari endometrium dan meningkatkan perkembangan kelenjar-kelenjar yang ada di endometrium. Jadi dia untuk proliferasi dan perkembangan endometrium. Nah, ini pada efeknya di tubuh fallopi meningkatkan proliferasi dari kelenjar jaringan kelenjarnya. Efeknya ke payudara, dia meningkatkan perkembangan jaringan stroma di payudara. Dia juga meningkatkan perkembangan sistem duktus saluran air susu itu, dan dia juga merangsang penumpukan lemak di payudara. Makanya nanti pubertas payudaranya jadi semakin lebih besar ya. Efeknya terhadap tulang, dia menghambat kerja osteoklas di tulang sehingga dia merangsang pertumbuhan tulang. Dia juga bisa menyebabkan epifisis itu menutup bersatu dengan tulang panjang. Makanya pertumbuhan pada wanita itu dia akan berhenti beberapa tahun lebih awal dibandingkan laki-laki karena pengaruh dari estrogennya ini. Epifisisnya jadi lebih cepat tertutup pada perempuan karena pengaruh estrogen. Nah, apalagi fungsinya dia menyebabkan deposisi protein. Dia meningkatkan total body protein. Walaupun sebenarnya yang memiliki peran besar dalam deposisi protein itu adalah testosteron. Perempuan juga punya testosteron ya, tapi nggak terlalu banyak. Laki-laki yang lebih banyak. Makanya ukuran otot laki-laki dibandingin perempuan lebih besar ukuran otot laki-laki karena testosteron mereka lebih banyak. Kemudian efeknya ke metabolisme tubuh dan penumpukan lemak. Estrogen ini dia bisa meningkatkan metabolic rate sekira-kira sementara
hanya sepertiga disebabkan oleh testosteron, berarti dominannya oleh estrogen ya. Penumpukan lemak di payudara, di sekutan, di bokong, di paha, itu menunjukkan karakteristik feminim ya, dan itu juga dipengaruhi oleh estrogen. Kemudian di kulit, itu estrogen menyebabkan kulitnya jadi lebih lunak, lebih halus, dan lebih banyak pembuluh darahnya. Nah, dia juga menjaga keseimbangan elektrolit. Dia menyebabkan retensi sodium atau natrium dan air. Jadi natrium dan airnya dijaga supaya tidak terbuang lewat kencing. Nah, sekarang kita bahas fungsi progesteron, fungsinya terhadap rahim. Dia merangsang perubahan sekretori di rahim, terutama di endometriumnya. Jadi, progesteron ini menyiapkan rahim siap untuk menerima implantasi dari telur yang sudah dibuahi. Jadi, ini peran penting banget dari progesteron. Makanya dia digunakan untuk mencegah terjadinya keguguran atau lepas hasil pembuahannya. Dia menurunkan frekuensi dan intensitas kontraksi rahim. Jadi, mencegah terjadinya pengeluaran hasil pembuahan. Jadi dia menyiapkan endometrium buat implantasi dan dia juga menurunkan kontraksi uterus. Efeknya ke tuba fallopi dia meningkatkan sekresi dengan meningkatkan mucosal liningnya. Kemudian efeknya ke payudara. Dia meningkatkan perkembangan lobulus dan alveoli di payudara. Sehingga sel-selnya itu berproliferasi, membesar, dan menjadi sekretori. Makanya kalau pakai progesteron itu payudaranya terasa mengeras atau bengkak. Androgen. Androgen ini dihasilkan di dua lokasi, ya. Bisa di korteks adrenal, bisa di ovarium, bisa juga di testis. Fungsinya dia untuk merangsang pertumbuhan rambut pubis dan rambut ketiak. Dia mempengaruhi libido. Androgen ini bisa dirubah menjadi estrogen. Kemudian ketika wanita telah menopause dan ovariumnya terbatas menghasilkan estrogen, tapi pada semua wanita estrogennya itu berasal dari konversi androgen. Jadi androgen berubah menjadi estrogen karena ovarium tidak bisa lagi menghasilkan estrogen sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.